Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita masih belajar pada KD 3.7 mengenai sistem peredaran darah manusia. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai organ peredaran darah, proses sistem peredaran darah, dan frekuensi denyut jantung. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa pada sistem peredaran darah manusia banyak ditemukan gangguan atau kelainan sistem peredaran darah. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar mengenai gangguan dan upaya pencegahan sistem peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk mendiagnosis gangguan dan upaya pencegahan pada sistem peredaran darah dengan penuh tanggung jawab. Pernahkah kalian mendengar seseorang yang terkena penyakit serangan jantung atau penyakit stroke? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Maka dari itu, yuk kita pelajari lebih lanjut. 1. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Gejala dari penyakit jantung koroner antara lain dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan punggung, napas pendek, dan kepala pusing. Namun, bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner? Yang pertama, melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan sehari-hari, menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres berlebih, dan menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Kedua, stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Karena penyebab penyakit stroke sama dengan penyebab penyakit jantung, maka usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko terkena stroke juga sama dengan usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Ketiga, varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki. Nah, upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari varises adalah: pertama, ketika tidur, sebaiknya tungkai dinaikkan, kurang lebih 15 hingga 20 cm. Yang kedua, menghindari berat badan berlebih. Ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Keempat, berolahraga secara teratur. Dan kelima, menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Keempat, anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah, dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Bagi perempuan, anemia dapat terjadi pada saat sedang mengalami menstruasi. Setiap terjadi menstruasi, tubuh akan kehilangan darah dalam jumlah cukup banyak, yaitu sebanyak 50 hingga 80 ml dan zat besi sebesar 30 hingga 50 mg. Oleh karena itu, agar tidak mengalami anemia, sebaiknya selama masa menstruasi, kamu mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, mengonsumsi makanan bergizi, dan jika diperlukan, mengonsumsi suplemen penambah zat besi. Kelima, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi disebut juga tekanan darah tinggi. Terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mmHg.
Gejala penderita hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak nafas. Hipertensi dapat disebabkan karena arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, obesitas, kurang olahraga, stres, mengonsumsi minuman beralkohol, atau banyak yang mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Berbeda dengan hipertensi, hipotensi terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80 mmHg. Hipotensi disebut juga dengan tekanan darah rendah. Orang yang mengalami tekanan darah rendah umumnya akan mengeluhkan keadaan sering pusing, sering menguap, penglihatan terkadang dirasakan kurang jelas, keringat dingin, cepat lelah, denyut nadi lemah, dan tampak pucat. Ada beberapa cara untuk mengatasi hipotensi, di antaranya minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak, antara 8 hingga 10 gelas per hari, mengonsumsi makanan yang cukup mengandung garam, dan berolahraga dengan teratur. Sekarang sudah tahu lebih banyak kan mengenai gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah manusia serta upaya penanggulangannya? Sekarang silakan kalian membentuk kelompok kecil, kemudian silakan kalian mengerjakan lembar kerja dengan kelompok kecil kalian. Selanjutnya kiriman lembar jawabannya ke WhatsApp grup. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat menambah pemahaman kita dan menambah semangat untuk kita untuk terus belajar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.